Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala bi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi katsirin min najwa illa man amara bis shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak, kaum muslimin, pencinta dan penikmat daripada siaran TV Tabalong yang senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian minggu yang telah lalu, kita telah paparkan berbagai macam daripada rahasia-rahasia yang bagi orang-orang yang beriman, yang apabila mampu melakukan hal tersebut, Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman diganjar dengan rumah dan istana di dalam sorga. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dalam hal ini semua alam pun bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia pun bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada lain daripada tujuan dari semuanya itu untuk mengabdikan diri sebagai hamba kepada Sang Khalik yang Maha Mulia. Kemudian teriring salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita kepada beliau, semoga beliau dapat memberikan syafaatnya di hari kiamat, terlebih-lebih di dalam kehidupan dunia ini. Jemaah penikmat dan pencinta TV Tabalong yang senantiasa diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah beberapa kajian yang saya paparkan dalam episode yang telah lalu, saya akan kembali menambah sebuah daripada rahasia yang amalan tersebut kecil dan sering kita amaliyahkan di dalam kehidupan sehari-hari, tapi nilai setimpal dengan apa yang kita kerjakan, bahwa Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman tersebut dengan rumah dan istana di dalam sorga. Yang selanjutnya, di dalam hadis Nabi besar Muhammad SAW, ketika kita selesai daripada sholat maghrib berjamaah, ketika kita selesai daripada ba'diyah daripada maghrib, ada sebuah anjuran baginda Nabi besar Muhammad SAW yang apabila kita kerjakan di dalam kehidupan sehari-hari, membuat Allah senang, membuat Allah memberikan yang terbaik di dalam hidup kita, adalah istana di dalam sorga. Istana di dalam renungan kita, bayang-bayang kita adalah semua mewah, fasilitas yang dimiliki ada semua mewah, dan semuanya kebahagiaan ketika orang-orang berada di dalam rumah tersebut. Apa-apa yang kita kerjakan untuk mendapatkan hal-hal yang demikian tersebut? Yang pertama, dalam hadis Nabi besar Muhammad SAW yang diriwayatkan Imam Abu Huzaifah. Qala Nabi SAW, man sholata sholatal awabin isrina rak'atan ba'da sholatil maghrib paka'annama bunya alaihil kusurun minal jannah. Orang yang mampu mengerjakan sholat sunat awabin yang kesemuanya keseluruhannya itu mencapai kepada 20 rakaat sesudah daripada sholat ba'diyah daripada maghrib, maka Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman tersebut bahwa Allah pastikan bahwa istana di dalam sorga kita miliki. Seiring daripada perjalanan waktu, terkadang kesibukan kita, pola hidup kita, kegiatan-kegiatan kita, aktivitas-aktivitas kita di dalam kehidupan dunia, alangkah lebih baiknya ketika azan dikumandangkan, mari kita sama-sama makmurkan tempat ibadah kita, ajak keluarga kita, ajak anak kita untuk senantiasa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu kalimat bahwa sholat itu diwajibkan untuk kaum muslimin. Tidak ada yang lebih dekat Allah dengan makhluknya kecuali sholat yang mereka kerjakan. Ana ahabbu ilayya, kata Nabi besar Muhammad SAW, aku sangat mencintai orang-orang yang beriman yang apabila di dalam kehidupan mereka senang beramal dengan amal-amal sunnah yang membuat Allah mencintai orang-orang yang beriman.
Setidaknya di dalam kehidupan sehari-hari, satu sunnah Nabi besar Muhammad SAW yang paling berharga adalah apabila kita kerjakan nanti di hari kiamat ketika Allah menghisap daripada amal perbuatan yang kita lihat dalam catatan-catatan kebaikan kita, bahwa pernah mengerjakan apa yang disabdakan oleh Nabi besar Muhammad SAW tentang keutamaan sholat sunat awabin. Semoga dengan bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan hidayah, dengan inayah, dengan semuanya yang kita miliki, pasrahkan diri untuk mengabdi semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kami lanjutkan, pemirsa, pendengar dan penikmat daripada TV Tabalong yang senantiasa diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat sunat berikutnya yang senantiasa ketika kita kerjakan seolah-olah perasaan itu biasa. Perasaan itu seolah-olah senantiasa tidak bermanfaat bagi kehidupan kita, tapi rahasia yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman demi waktu duha. Ketika datang waktu duha, Nabi SAW tidak pernah selepas kehidupan beliau untuk senantiasa mengerjakan daripada sholat sunat duha. Yang Allah berfirman dengan hukum qasam ataupun bagi kita orang-orang yang beriman dengan sumpah-sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala, wadduha wal laili wal asri, yang kesemuanya itu pasti ada rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa rahasia itu membuat kita malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak mengerjakannya. Perilaku yang terpuji lantaran Allah menjanjikan hal-hal yang begitu banyak kepada orang-orang yang beriman, salah satu di antaranya ada salat sunat duha. Bahkan di dalam sebuah kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi rahimahumullah pernah meriwayatkan sebuah hadis Nabi besar Muhammad SAW yang beliau riwayatkan, ketika kamu tidak mampu bangun malam, ketika kamu tidak mampu daripada sholat tahajud, ada kalanya di siang hari menutup daripada tambalan kekuranganmu di malam hari dengan 4 rakaat daripada sholat sunat duha yang kita kerjakan di dalam kehidupan sehari-hari. Besar harapan kita barataan sebagai orang yang beriman dan percaya dengan rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika orang mampu melakukan salat sunat duha sampai kepada bilangan yang paling banyak 12 rakaat, maka pasti dipastikan bahwa orang yang beriman tadi akan mendapatkan daripadanya rumah dan istana di dalam surga. Kalau kita tidak mampu sedikit banyaknya, walaupun sholatul rak'ataini lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketimbang kita tidak mampu melakukan hal-hal yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Sebagai bahan renungan, mungkin dalam peribahasa kehidupan kita, 24 jam waktu yang kita sibukkan, kami pribadi memberikan sebuah wanti-wanti untuk kami sendiri dan kaum muslimin. Apakah selama 24 jam tersebut kita mampu bergerak? Apakah 24 jam tersebut kita hanya makan dan minum? Apakah 24 jam tersebut kita senantiasa hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hanya beberapa menit dan beberapa saat saja pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dunia tersebut menjadi bermanfaat dan membuat berkah hidup kita. Amin, Allahumma amin. Kaum muslimin dan muslimat, pencinta dan penikmat siaran TV Tabalong yang senantiasa dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita lanjutkan hadis yang selanjutnya berbicara tentang keutamaan dan kemuliaan yang apabila mereka beramal dengan amal tersebut, Allah janjikan kepada orang yang beriman untuk mendapatkan daripada rumah dan senantiasa istana di dalam surga. Terkadang di dalam kehidupan kita, ajakan-ajakan dan seruan-seruan daripada kaum muslimin untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi seolah-olah kita sepelekan di dalam kehidupan kita. Pernahkah kita merenung ketika dijamu daripada tempat orang lain yang sebagai tuan rumah meminta kepada kita untuk melafalkan kalimat tahlil, takbir, dan senantiasa ditambah dengan surah-surah pendek? Rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu bagi kita orang-orang yang beriman, yang tidak mengetahui seolah-olah itu hanya jamuan daripada tuan rumah semata.
tapi jamuan bagi orang-orang yang beriman, yang mengenal dengan Allah, mengenal dengan sunnah Rasulullah, mengenal dengan keutamaan daripada zikir. Mereka senantiasa akan berlomba-lomba untuk melafalkan kalimat tersebut. Hadis Nabi besar Muhammad SAW yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik rahimahumullah. Kata beliau, man qara'a suratul ikhlas asrata marrat faka'annama bunya alaihil jannah. Orang-orang, baik itu laki-laki dan perempuan, baik itu anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan, ketika membaca daripada surah Al-Ikhlas atau yang dikenal dengan Qul huwallahu ahad sampai kepada Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakulahu kufuwan ahad. Ayat tersebut memang pendek. Anak kecil sekalipun mampu melafalkan kalimat-kalimat yang di dalam Al-Quran sebagai daripada puncak daripada pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu memang esa. Allah itu tidak bisa diserupakan dengan sesuatu. Allah itu memang kuasa kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di permukaan bumi ini. Ketika kita lafalkan kalimat Qul huwallahu ahad ataupun mukjizat daripada Al-Quran berupa kalamullahnya sampai kepada 10 kali yang diulang-ulang beberapa kali sampai bilangan jumlah yang pertama sampai kepada 10 kali, Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman tersebut bahwa nanti suatu masanya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, akan membuatkan daripadanya rumah dan istana di dalam sorga. Maka daripada itu, jangan sekali-kali beranggapan di dalam kehidupan kita bahwa satu kalimat yang sangat pendek itu berharga, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kalimat yang pendek tersebut bisa merubah segalanya. Salah satu daripada sahabat Rasulullah SAW yang dikenal dengan senantiasa Bilal bin Rabah, yang beliau diutus oleh kaum muslimin dan diutus oleh Rasulullah SAW sebagai daripada orang-orang yang untuk memandangkan daripada azan daripadanya untuk memanggil orang-orang sholat. Ketika pada masanya sebelum dimerdekakan budak oleh Sayyidina Utsman bin Affan dan seluruh kaum muslimin dalam keadaan mengumpulkan daripada dana untuk senantiasa menebus daripadanya Abu Jahal untuk perbudakan di zaman itu. Ketika pada masanya beliau mengucapkan 2 kali syahadat di hadapan Rasulullah SAW. Ketika masanya belum dilepaskan daripada perbudakan tersebut, Abu Jahal dan koroni-koroninya melakukan penyiksaan terhadap daripada Bilal bin Rabah. Di dalam suatu galian yang begitu besar, beliau dimasukkan sampai kepada batang leher yang senantiasa cukup hanya kepala saja yang terlihat. Tapi ketika daripadanya dihukum, disiksa, dicambuk dan semuanya begitu parah sampai mengeluarkan daripada cucuran-cucuran darah. Ketika ujaran-ujaran daripada Abu Jahal tentang kemewahan daripada dunia, diangkat menjadi pemimpin, diberikan daripada istri-istri yang cantik-cantik yang semuanya itu, tapi beliau berkata, 1 kali cambukan ketika senantiasa disiksa oleh Abu Jahal dan semuanya koroni-koroni tersebut, beliau mengucapkan Allahu ahad, Allahu ahad, Allahu ahad. Jika seandainya, kata beliau, aku meninggal dengan kalimat yang paling mulia di permukaan bumi ini, Allah itu esa, niscaya aku bersyukur walaupun darah senantiasa di padang pasir ini merah luar biasanya, berkat aku senantiasa dapat mengekalkan kalimat daripada Allah itu esa dan tidak tergoyahkan di dalam kehidupan kita. Bahkan terkadang kita merenung dalam sebuah hadis Nabi besar Muhammad SAW di dalam kitab Nafaisud Durar wal Hikam, kadal pakru ayakuna kupra, hampir-hampir kepakiran, ketiadaan rezeki, ketiadaan sesuatu yang kita miliki itu dapat menjerumuskan, menghampirkan orang kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi berlainan dengan Bilal bin Rabah, semakin disiksa, semakin dihina, semakin disakiti, mereka tegar kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka punya pegangan hidup bahwa Allah yang punya segalanya. Terkadang kita yang jauh ke belakang 1400 tahun telah berlalu daripada meninggalnya daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW sebagai bahan renungan. Sahabat yang begitu kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala,
sahabat yang begitu mulia pengabdiannya kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, sangat dipastikan jauh daripada kehidupan kita yang serba memiliki. Mereka tidak memiliki apa-apa, cuma satu kalimat, kamu memiliki baginda Nabi besar Muhammad SAW yang dapat memberikan segalanya. Kamu tidak butuh daripada dunia dan seisinya, kami hanya butuh daripada senyuman baginda Nabi besar Muhammad SAW ketika berada di padang mahsyar. Semoga dengan seringnya kita membaca surah Al-Ikhlas ketika berjamaah di rumah dan di tempat di mana-mana, Allah janjikan daripadanya rumah dan istana di dalam surga. Amin, Allahumma amin. Bapak-bapak kaum muslimin, jamaah penikmat siaran TV Tabalong yang senantiasa diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita lanjutkan kembali tentang kajian orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yang apabila mereka mengerjakan tersebut, Allah janjikan kepada mereka bahwa rumah dan istana di dalam sorga. Kaum muslimin yang berbahagia, sebagai bahan renungan, salah satu istri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Siti Khadijatul Kubra binti Khuwailid, yang ketika beliau menikah dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam usia 40 tahun. Tapi kemuliaan beliau, kesederhanaan beliau, dan kekayaan yang beliau miliki tidak menjadikan senantiasa dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesederhanaan beliau, kesejukan hati beliau, dan ujian-ujian yang begitu berat ketika mendampingi baginda Nabi besar Muhammad SAW, buah daripada sesuatu yang baik menghasilkan sesuatu yang baik. Di antara jumlah sekian istri baginda Nabi besar Muhammad SAW yang teriang-iang dalam bibir beliau semenjak meninggal dunianya adalah Siti Khadijatul Kubra binti Khuwailid. Apa gerangan rahasia daripada seorang perempuan yang melahirkan daripadanya salah seorang perempuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi, Fatimatu Zahra, anak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tentu kita telah mempelajari biografi beliau, sejarah kehidupan beliau, panutan yang beliau, bagaimana akhlak beliau kepada Rasulullah, bagaimana akhlak beliau kepada istri yang bernama Siti Khadijatul Kubra binti Khuwailid. Di dalam hadis Nabi besar Muhammad SAW yang diriwayatkan Syaikhani atau yang dikenal dengan Imam Bukhari dan Imam Muslim, Aisyah radhiyallahu anha pernah meriwayatkan sebuah hadis Nabi besar Muhammad SAW tentang keutamaan seorang wanita yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga adalah Siti Khadijatul Kubra binti Khuwailid. Apa gerangan rahasia yang beliau senantiasa tanamkan di dalam kehidupan beliau di dalam memperjuangkan ajaran agama Islam bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, "Basyiru min ahlil jannah wa khiya Khadijatul Kubra binti Khuwailid wala nasabin wala khabbasin." Kabarkan kepada kaum muslimin dan muslimat yang apabila mendengar nama Siti Khadijah, tentu kita mengingat dan melihat daripadanya bagaimana gambaran tentang surga. Karena di dalam sebuah riwayat yang lain, keutamaan daripada surga yang dimiliki dan istana yang dimiliki daripada Siti Khadijatul Kubra binti Khuwailid wala khasabin, tidak ada kebisingan kecuali ketentraman ketika beliau mempunyai senantiasa istana di dalam surga tersebut. Ini sebagai bahan renungan, apa rahasia yang senantiasa sampai Allah mengabadikan dan memuliakan Siti Khadijatul Kubra binti Khuwailid dibuatkan satu rumah dan istana di dalam surga. Akhlak beliau kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu luar biasanya, dari tata cara tutur kata, sikap, tingkah laku dan perbuatannya semuanya menyenangkan hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah bagi kaum muslimat
yang ingin mendambakan daripada sorga, mari kita tiru perilaku-perilaku beliau di dalam memperjuangkan ajaran agama Islam. Ketika baginda Nabi SAW setelah selesai daripada perang Badar, beliau pulang dalam keadaan habis harta, dalam keadaan bercucuran daripada darah. Ketika dipangku oleh Siti Khadijatul Kubra binti Khuwailid, beliau pernah berujar, "Wahai suamiku, ketika engkau senantiasa mempersunting aku," ataupun dalam bahasa kehidupan kita di pernikahan baginda Nabi besar Muhammad SAW, apakah engkau menyesal mempunyai aku yang tidak senantiasa mempunyai kelebihan apa-apa? Tapi baginda Nabi besar Muhammad SAW memuji istrinya yang bagus tersebut dengan akhlaknya. "Wahai istriku Siti Khadijatul Kubra binti Khuwailid, tidak ada perempuan yang ada di permukaan bumi ini yang lebih dimuliakan para malaikat Allah Subhanahu wa taala dan disebut-sebut kebaikannya kecuali engkau, wahai Siti Khadijatul Kubra binti Khuwailid." Kemudian dalam candaan dan gurauan baginda Nabi besar Muhammad SAW, "Wahai istriku, apakah engkau menyesal kawin dengan aku?" Kata baginda Nabi besar Muhammad SAW, "Dengan harta yang kau miliki begitu banyak, perjuangan engkau mengumpulkan harta begitu banyak, tapi untuk dakwah ajaran agama Islam sampai pada saat ini habis untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala." Kata Siti Khadijah binti Khuwailid, "Ya Rasul, seandainya aku duluan meninggal dunia dan tidak melihat lagi apa senantiasa kehidupan dunia tersebut, seandainya aku meninggal lebih awal daripada itu, kau tidak mempunyai harta untuk senantiasa menyelamatkan agama Allah Subhanahu wa taala, maka suatu masanya nanti bongkar kuburku sebagai orang-orang yang beriman, sambung dan jual tulang belulang tersebut agar dakwah ajaran agama Islam menyebar di permukaan bumi ini." Sebagai bahan renungan untuk kaum muslimat dan sebagai bahan renungan untuk kaum muslimin sebagai seorang laki-laki, suami yang sukses ada pendukung daripada istri yang mulia. Istri yang mulia diarahkan kepada sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita. Dua karakter yang berbeda tapi dalam kesatuan kehidupan mereka untuk tujuan daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada cerita tersebut, bagi kaum muslimin dan muslimat yang apabila tipikal daripada Siti Khadijah binti Khuwailid kita kerjakan dan kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari, laki-laki yang beriman tentu menginginkan surga untuk seorang wanita, kemudian wanita yang mulia menginginkan surga bersama suaminya nanti. Besar harapan dengan kecintaan kita kepada keluarga juriat Nabi besar Muhammad SAW dengan mencintai akhlak Siti Khadijatul Kubra binti Khuwailid, kita dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama beliau dengan syafaat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Terima kasih yang dapat kami sampaikan di siaran TV Tabalong kali ini. Semoga berkenan di hati pemirsa semua dan semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.